Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Mohon maaf karena mungkin kena kendala sinyal di Nusa Tenggara Timur. Saya Munadian Nurhuda akan menyampaikan presentasi ini hanya dalam bentuk video sehingga, eee, sesi tanya jawab tidak memungkinkan dilaksanakan. Terima kasih sebelumnya karena kami telah diberikan kesempatan untuk, eee, menjadi salah satu paper, yang dipresentasikan dalam, kesempatan seminar fungsional kali ini. Eee, Paper yang kami bawakan, berjudul, Desain Sistem AC Charging Station kapasitas 7,2 kilowatt menggunakan 2 sistem pembangkit off-grid yang terpisah. Berikut adalah anggota, yang telah, menyusun, paper ini. Yang pertama adalah saya sendiri, Munadian Nurhuda, yang kedua adalah Bapak Lutfi Maharsa, yang ketiga adalah Bapak Ridwan Budi Prasetyo, lalu Bapak Ahmad Gusyairi dan Bapak Saiful. Oke, kendaraan listrik, seperti yang kita tahu sudah sangat berkembang dalam satu dasawarsa ini. Peningkatan populasinya selama dasawarsa ini dari tahun 2010 mengalami peningkatan yang pesat. Mayoritas kendaraan listrik yang sekarang adalah berasal dari negara Tiongkok. Dari jumlah populasi kendaraan listrik di jalan raya dari 170.000 unit pada 2010, sekarang sangat meningkat jauh, yaitu menjadi 7,2 juta unit pada tahun 2019. Data ini didapatkan dari International Energy Agency, yaitu pada artikel EV pada artikel yang membahas mengenai EV pada 2020. Bahkan di sejumlah negara pangsa pasar kendaraan mencapai di atas 1%. Kenaikan populasi kendaraan listrik ini tentu harus diikuti dengan kebutuhan pendukung ekosistem kendaraan listrik. Sedikit saya menyinggung tentang elektrifikasi. Elektrifikasi di sini adalah elektrifikasi di Indonesia yang sekarang diklaim mencapai 99%. Namun, pada kenyataannya masih terbatas pada pulau-pulau besar saja. Dan pengadaan listrik di kawasan terluar kadang terhambat oleh pengiriman bahan bakar dan hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan proses pembangkitan itu sendiri secara langsung, namun sangat berpengaruh. Di tengah problem itu, energi terbarukan patut menjadi solusi. Kalau yang di Indonesia, karena kita berada di Khatulistiwa, maka energi matahari menjadi kekuatan yang cocok untuk diaplikasikan di wilayah Indonesia, terutama di daerah yang pulau-pulau terluar tersebut. Dan jaringan PV off-grid saya rasa cocok untuk daerah-daerah terluar yang membutuhkan listrik. Kenapa daerah terluar ini saya
obrolkan pada kesempatan kali ini karena penggunaan kendaraan listrik itu sangat bisa cocok untuk wilayah terluar Indonesia karena dengan problematika pengadaan bahan bakar yang kadang sangat terlambat di pulau-pulau terluar, maka dengan kendaraan listrik dan jaringan PV off grid, solusi untuk transportasi lokal pada pulau terluar tersebut dapat terlaksana. Charging station. Selanjutnya akan saya bahas tentang charging station. Charging station itu esensial adanya untuk ekosistem kendaraan listrik dan wajib ada. Entah itu charging station yang rumahan maupun charging station yang ada di fasilitas umum. Desain objektif dan requirement dalam membuat charging station, yaitu desain objektifnya ada kendala sistem charging station, kemampuan sistem charging station, estetika dan infrastruktur, ergonomical faktor dari infrastruktur charging station, dan economical faktor dari infrastruktur charging station. Dan desain requirement-nya yang diperlukan adalah desain konseptual sistem terintegrasi, gambar desain awal sistem, perhitungan sistem terintegrasi, dan perencanaan sistem terintegrasi. Faktor pertimbangan desain charging station off grid. Yang patut kita pertimbangkan tentu ada daya maksimal dari charging station. Daya maksimal akan mempengaruhi dalam pembelian rating sistem proteksi, baik proteksi berupa breaker, SPD maupun proteksi pada bangunan berupa RCD. Lalu suplai energi. Suplai energi pada charging station harus memenuhi kebutuhan maksimal dari charging station sendiri. Ini wajib ya, supaya tidak terjadi kegagalan pada saat charging. Ini sudah sangat terlihat jelas. Lalu beban jaringan dipertimbangkan juga. Beban jaringan pada jaringan off grid tentu menentukan charging station diletakkan di fasa mana. Kalau itu satu fasa, sehingga tidak mengganggu kestabilan jaringan, bahkan menyebabkan trip. Lalu karena ini jaringan off grid dan memakai renewable energy, maka kita harus mempertimbangkan intermitensi ketersediaan energi terbarukan. Kalau sistem kita yang jaringan off grid itu mempunyai storage yang kuat, tentu mungkin bisa agak diabaikan. Namun jika storage-nya hanya pas-pasan, maka untuk melakukan operasi charging station hanya pada saat energi terbarukan tersebut tersedia. Misalkan untuk energi matahari, maka hanya bisa dilakukan operasi charging station pada siang hari. Selanjutnya ini adalah gambaran saja charging station di jaringan on-grid-nya. Oke, spesifikasi jaringan off-grid yang ada di Baron Technopark yang dijadikan dasar untuk desain ini adalah jaringan off-grid yang berada di Baron Technopark. Terdapat dua jaringan off-grid pada Baron Technopark, yaitu sistem hybrid PV 36 kW peak
dan pembangkit listrik tenaga angin (PLT Bayu). Sistem ini merupakan dua sistem pembangkit EBT yang terintegrasi, yaitu PLTS dan PLTB di Baron Teknopark. Sistem ini menggunakan jaringan 3 fasa yang mampu menyuplai untuk pengolahan air, bahan-bahan rumah tangga berupa penerangan dan pengkondisi udara pada Baron Teknopark. Yang kedua adalah sistem PV rooftop 10 kW peak pada gedung multimedia. Semula sistem PV rooftop ini hanya digunakan untuk multimedia. Namun tidak menutup kemungkinan sistem ini juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain, seperti misalnya untuk backup maupun untuk pemanfaatan charging station pada paper kali ini. Ya, pada dasarnya konfigurasi charging station adalah seperti pada gambar ini. Jadi ada listrik dari HPC, yaitu Hybrid Power Control, dan listrik dari gedung multimedia akan menyuplai charging station AC. Maaf, ini saya salah tulis, 7,2 kW yang akan mengisi kendaraan listrik. Berikut adalah kalkulasi daya, ini perhitungan daya charger dan sumber listriknya. Charger. Plug charger merupakan plug CCS tipe 2 satu fasa. Pada gambar as-built drawing yang didapatkan pada gambar as-built drawing ruang multimedia, tidak terdapat spesifikasi yang terdapat pada nameplate pada charger itu sendiri, maka diasumsikan charger itu mempunyai batas maksimal seperti yang tertera pada gambar as-built drawing. Jika diasumsikan 220 volt dan arusnya 40 ampere, maka didapatkan dayanya adalah 8.800 volt ampere. Namun demikian, dari beberapa referensi yang sudah dibaca, kapasitas charger pasaran itu adalah 7,6 kW. Itu di atas pasaran yang biasanya kalau charger rumahan itu untuk Mitsubishi MIEV, contohnya yang sudah saya tahu adalah 3 kW. Dan untuk kapasitas yang di atasnya yang mendekati 8.800 adalah 7,6 kW. Maka diasumsikan daya maksimal dari charger adalah 7,6 kW. Sistem hybrid. Sistem hybrid memiliki PLTS dengan kapasitas 36 kW peak dan PLTP dengan total 15 kW peak. Sistem tersebut digabungkan menjadi satu pada sisi DC-nya, yaitu DC, maka disebut DC coupling. Sedangkan inverternya mempunyai output sebesar 25 kW, yang mana DC-nya itu disuplai oleh baterai dari 120 baterai dengan kapasitas 1200 ampere hour dengan total tegangan 240 volt. Dengan demikian daya maksimum per fasa adalah 80 secara sederhana sekali, yaitu 8,3 kW. Dan untuk PV rooftop, mohon maaf,
Oke. Dan untuk selanjutnya tentang PV rooftop. Sistem PV rooftop sendiri terdiri dari 6 array PV dengan rating 2,5 kW peak. Pada kesempatan sebelumnya saya tulis 10 kW peak. Kenapa? Karena terjadi kerusakan pada salah satu inverter yang dengan kapasitas 5 kW. Maka dari 15 kW peak tersisa tersisa 10 kW peak. Sistem ini terdiri dari 4 inverter, 2 inverter dengan kapasitas 5 kW peak, 2 inverter Sunny Boy dengan 2,5 kW peak, dan 2 inverter baterai Sunny Island dengan kapasitas output maksimal 2 kali 4,6 kW. Kalau di total 9,2 kW. Maka daya maksimum pada sistem ini adalah mencapai 2 kali 4,6 yaitu 9,2 ditambah dengan 15 kW peak. Ini adalah perhitungan jika sistem multi sistem berjalan dengan sempurna, yaitu outputnya sebesar 24,2 kW. Dan begitu kalkulasi kinerja dengan asumsi daya maksimal, yaitu daya maksimal charger 7,6 kW dan daya maksimal PV rooftop 24,2 kW dan daya maksimal hybrid adalah 8,3 kW. Maka dengan pemanfaatan sistem hybrid, sisa daya yang dimanfaatkan dari sistem hybrid yaitu tadi yang kalau misalnya satu fasanya itu 8,3 kW dikurangi dengan 7,6 kW, maka hasilnya adalah 0,7 kW. Dari situ kan terlihat dari ketimpangannya apabila pemanfaatan sistem hybrid ini hanya untuk charging station saja. Akan terjadi ketidakseimbangan pada sistem unbalance pada sistem yang jika dua fasanya tidak dibebani juga, maka mungkin bisa berakibat trip pada salah satu fasa yang bisa mengakibatkan trip kegagalan sistem pada sistem hybrid. Lalu jika pemanfaatan dengan sistem PV rooftop, maka jika pada siang hari dengan output yang maksimal, maka didapatkan sisa daya yaitu yang cukup besar dari PV rooftop ini adalah 16,6 kilowatt. Namun kalau untuk PV ya seperti yang kita tahu jarang sekali kalau di Jawa, di Baron itu mendapatkan iradiansi matahari yang 1000, bahkan seringnya itu mendapatkan sekitar 800 watt per meter persegi. Akan tetapi jika dihitung lah, apabila 50% daya PV yang tercapai, maka dapat didapatkan sisa daya yang bisa dimanfaatkan itu 9,1 kW.
9,1 kW ini cukup besar untuk bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain selain charger. Sedang pemanfaatan pada malam hari agak dihindari, seharusnya dihindari karena sisa daya yang ada yang untuk pemanfaatan yang lain, misalkan dimanfaatkan untuk penerangan dan lain-lain, cuma 1,6 kW. Sedangkan baterai juga terbatas, maka dikhawatirkan jika charge dengan menggunakan sistem PV rooftop ini akan mengakibatkan siklus pada baterai lebih cepat sehingga bisa membuat baterai lebih boros. Oke. Ini desain rangkaian listrik dari charging station, dari ruang multimedia, lalu HPC, sampai ke charging station tidak hanya menggunakan CB, melainkan ditambahkan menggunakan kontaktor. Kontaktor ini fungsinya agar perpindahan dari sumber multimedia maupun HPC itu tidak harus secara manual mematikan dan mengaktifkan dan menonaktifkan CB, ya, jadi bisa secara remote, dan itu saya kira lebih aman ya. Lalu desain rangkaian listrik ini menggunakan juga power untuk kontrolnya itu bisa milih. Jadi bisa milih antara HPC maupun multimedia, sehingga lebih fleksibel, tidak tergantung pada salah satu sistem off grid ini. Karena jika tergantung dengan salah satu sistem off grid, apabila salah satu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa aktif, maka sistem charging station ini akan lumpuh. Maka dengan adanya ini bisa lebih fleksibel. Lalu ini adalah desainnya kontrolnya. Seperti yang kita lihat, bisa dipilih antara HPC sebutan kami orang Baron, untuk yang hybrid, dan ruang multimedia dari PV rooftop. Nah, ini bisa dilihat, ini menggunakan kontrol yang ada bypass-nya. Bypass ini berfungsi untuk mengalihkan salah satu sumber, misalkan ketika multimedia terjadi kerusakan sehingga tidak dapat menyuplai kebutuhannya sendiri, maka bisa disuplai menggunakan dari HPC. Begitu pula sebaliknya. Dan ini adalah penempatan charging station. Bisa lihat yang ini adalah main building yang berada di sisi selatan dari charging station. Kenapa kami memutuskan untuk menempatkan charging station di balik main building? Karena pada musim-musim tertentu, bulan-bulan tertentu, angin dari laut selatan membawa kadar garam yang tinggi, sehingga bisa mengakibatkan deposit garam yang bisa mengakibatkan short pada sistem charging station, dan ini yang dihindarkan. Oke, sampai
terakhir yaitu kesimpulannya. Kesimpulan dari setelah proses desain yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan, beberapa kesimpulan yang, sangat jelas dapat dalam proses desain charging station, perlu dilihat keseimbangan antara supply dengan demand energi listrik. Ini charging station pada, system of grid ya. Lalu, karena yang kami pakai adalah charger satu fasa, karena tidak ada pengaruh ketidakseimbangan fasa pada sumber daya satu fasa, obviously, maka pemanfaatan sumber daya satu fasa lebih dianjurkan untuk charger satu fasa daripada sumber daya tiga fasa, apalagi pada jaringan off grid. Lalu penempatan charging station harus memperhatikan keadaan lingkungan, baik dari segi teknis maupun non teknis, ya berupa estetikanya. Ya, terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mungkin bisa ditujukan langsung melalui private message, baik melalui email maupun WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.